Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam nama budaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai statistika dan probabilitas rangkuman dari RPS 1 sampai dengan RPS ke-14. Baiklah, langsung saja kita simak videonya ya. Statistika dan Probabilitas by Ninyoman Aidianti 19930008. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Aidianti, Sambuk 19930008, kelas A, Prodi Teknik Sipil Universitas Dainu Iksanuddin Bau-Bau. Di sini, saya akan membuat video mengenai statistika dan probabilitas. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengantar umum statistik dan probabilitas. Kedua yaitu konsep dan analisa metode pengambilan sampel. Ketiga yaitu pengenalan dan pengoperasian pengambilan sampel. Keempat, besar sampel dan sumber data. Kelima, nilai sentral. Keenam, penyimpangan data. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu uji beda rata-rata. Kedelapan yaitu uji C kuadrat. Kesembilan yaitu uji ANOVA atau uji F. 10, analisis regresi sederhana. Ke-11, metode beda tinggi. Ke-12, metode analisis regresi berganda. Pokok bahasan ke-13 yaitu analisis korelasi sederhana. Yang ke-14 yaitu konsep dasar dan pengenalan pengoperasian analisis korelasi parsial, ganda, dan metode Newton. Pengantar umum statistik dan probabilitas. Pengertian statistika dan probabilitas. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, dan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan. Lanjut kepada probabilitas, yaitu sebenarnya sudah sering kita gunakan karena dapat diartikan sebagai kemungkinan, kebolehjadian, ataupun kebarangkalian. Manfaat statistika dan probabilitas. Yang pertama yaitu manfaat statistika. Membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kedua yaitu membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua yaitu manfaat probabilitas. Mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengembalian keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal RPS ke-1. Berikan salah satu contoh pemanfaat probabilitas dalam dunia teknik sipil. Nah, di dalam dunia teknik sipil ini, kita dapat menghitung, misalkan suatu kontraktor alat-alat berat memerlukan bulldozer untuk mengerjakan proyek baru. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hanya 5% yang masih bisa dijalankan selama 6 bulan. Bila kontraktor tersebut memiliki 3 bulldozer baru, kita bisa mengetahui peluang bulldozer yang masih berusia selama 6 bulan dengan pendekatan probabilitas. Kedua yaitu konsep analisa metode pengambilan sampel. Pengertian populasi dan sampel. Dalam pengumpulan data, kita mendapat yang namanya populasi dan juga sampel. Populasi itu sendiri ialah kesatuan keseluruhan yang ingin diteliti, baik seluruh objek penelitian maupun objek yang diteliti. Metode pengambilan sampel. Dalam statistika terlihat dari banyaknya subjek dan objek yang diteliti. Proses pengumpulan data ada dua, yaitu proses sampling dan sensus. Sensus adalah pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Untuk teknik sampling adalah teknik pengumpulan data jika sebagian populasi saja yang diteliti.
Jenis teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik pengambilan sampel yang digunakan. Ada dua cara dalam pengambilan sampel, yaitu cara acak dan tidak acak. Lalu untuk cara acak sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu strata, cara kelompok, cara sistematis, cara bertahap, dan cara beruntun sequential sampling. Untuk contoh soalnya yaitu, sebutkan perbedaan sensus dan sampling. Sensus adalah pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu, sementara teknik sampling adalah teknik pengumpulan data jika sebagian populasi saja yang diteliti. Pengenalan dan pengoperasian pengambilan sampel. Pengoperasian pengambilan sampel yang pertama yaitu cara acak, terdiri dari simple random sampling, yaitu sistem random sampling biasa disebut dengan sistem arisan, lotre, undian, atau kocokan. Kedua itu cara strata, ketiga cara kelompok atau cluster random sampling, keempat cara sistematik random sampling, kelima cara bertahap, dan keenam cara table random sampling. Untuk cara acak terdiri atas purposive sampling, quota sampling, dan accident sampling. Contoh soal RPS ketiga. Populasi yang terdiri dari 4 tanaman, dari semua anggota populasi itu diberi nomor urut 1 sampai 40. Jadi kelipatan 3, tentukan interval dari sampel tersebut. Yaitu yang pertama yaitu mengurutkan data dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai ke 40 populasi. Karena ketentuannya yaitu kelipatan 3, maka intervalnya adalah 40 tanaman dibagi 13 sampel sama dengan 3 interval. RPS keempat yaitu besar sampel dan sumber data. Pengertian besar sampel. Besar sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat ciri yang dihendaki dari suatu populasi. Untuk pengertian sumber data yaitu adalah sebagai objek dari mana data diperoleh. Rumus besar sampel. Jenis data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tipe penelitian yaitu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan sumber yang didapat yaitu data sekunder dan primer. Berdasarkan cara memperolehnya yaitu wawancara dan eksperimental. Untuk contoh soal RPS keempat bisa dilihat di sini. Yang kelima yaitu nilai sentral. Nilai sentral atau nilai rata-rata juga disebut sebagai nilai tengah dari sekumpulan data statistik, yaitu nilai dalam kumpulan atau rangkaian data yang dapat mewakili kumpulan atau rangkaian data tersebut. Jenis nilai sentral yaitu yang pertama rata-rata hitung atau mean, median atau nilai tengah dari data yang terurut. Yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Contoh RPS kelima. RPS ke-6 yaitu penyimpangan data. Pengertian penyimpangan data. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Jenis satu macam pengukuran penyimpangan data yaitu yang pertama range dengan rumus jarak ke range yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk range data berkelompok, batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Yang kedua yaitu defisiasi, rumusnya yaitu MD sama dengan sigma X kurang sigma rata-rata dibagi N. Untuk defisiasi kelompok bisa dilihat di sini. Yang ketiga yaitu simpangan baku. Standar defisiasi atau biasa disebut dengan standar defisiasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. CSD tidak pernah berubah apabila unsur pada gulusnya datanya ditambah atau dikurangi dengan nilai konstan tertentu. Yang keempat yaitu varian. Varian atau standar defisiasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau defisiasi data terhadap nilai rata-ratanya. Yang kelima yaitu koefisien varian. Koefisien varian adalah perbandingan antara standar defisiasi dengan harga mean atau rata-rata yang dinyatakan dalam angka persentase. Contoh soal ke-6.
RPS ke-7, uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji t-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Rumus untuk uji beda rata-rata yaitu T sama dengan D kurang D0 dibagi SD dibagi akar N. Contoh soal ke-7. Suatu penelitian terhadap suatu populasi mengambil dua contoh masing-masing berukuran 15 dan 10. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh dengan 2, 1, 2S2, 10 dan S2B sebenarnya ke-5. Tentukan apakah kedua contoh tersebut di atas berasal dari populasi dengan nilai tengah yang sama atau tidak. Pertama itu melakukan hipotesis diuji H0 sama dengan H0 banding MA sama dengan MB versus HI H1 banding MA aksen MB. Untuk penentuan apakah ragam kedua populasi itu sama atau tidak, lakukan uji F seperti pada gambar. Uji C kuadrat. C kuadrat atau dibaca chi kuadrat merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau dapat diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Uji chi kuadrat dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat discrete. Dalam uji C kuadrat, diharapkan pada suatu ujian apakah perbedaan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Contoh soal RPS ke-8 atau uji chi kuadrat. Yang ke-9 yaitu uji ANOVA atau uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji modal atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat atau baik signifikan atau tidak. Baik non-signifikan, ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata-rata kelompok yang ciri khasnya adalah satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. ANOVA atau jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Contoh soalnya yaitu jika diketahui pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunanya. Data di bawah ini adalah jumlah yang dapat dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apakah ada pengaruh perbedaan kartu kredit dan penggunanya, sehingga digunakan rumus dari chi kuadrat. Itu yang terakhir itu pengujian hipotesis, di mana kita uji semua hipotesis yang ada dan mengambil keputusan. RPS ke-10, analisis regresi sederhana. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdapat dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaan antar keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen,
sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Analisis regresi non-linear adalah regresi eksponensial. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di sini. Kemudian yaitu RPS ke-11, metode beda hingga. Metode beda hingga merupakan metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Persamaan Fuchs-Hugh-Nagumo merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan jalannya impuls saraf pada akson. Salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah dengan menggunakan metode beda hingga atau yang lebih dikenal finite difference method. Metode ini menggunakan pendekatan ekspansi Taylor di titik acuannya atau X. Ada 3 jenis beda difference yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai F sama dengan X tambah delta X. Ketiga jenis beda ini disebut forward difference, backward difference, dan central difference. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di dalam halaman berikut ini. Untuk RPS ke-12 yaitu metode analisis regresi berganda. Regresi merupakan satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi berganda adalah suatu metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel dependen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statis harus dipenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, heteroskadasitas, dan asumsi linearitas. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah B, koefisien determinan, uji F, dan uji T. Untuk bentuk regresi yang juga sering digunakan dalam penelitian adalah regresi logistik atau regresi ordinal. Berikut contohnya terlampir. Yang ke-13 yaitu analisis korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel dengan hasil sifatnya yaitu kuantitatif. Kekuatan hubungan antar dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat atau lemah ataupun tidak erat, sedangkan untuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS, ada 3 metode korelasi sederhana yaitu Bifferet correlation, di antaranya Pearson correlates, Kendall-Stauby, dan Superman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Stauby dan Spearman correlation lebih cocok untuk berskala ordinal. Untuk contoh soalnya bisa dilihat pada slide berikut. Yang keempat yaitu konsep dasar dan pengenalan pengoperasian analisis korelasi parsial, ganda, dan Newton. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran kerepatan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai kontrol variabel. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Dalam analisis numerik, metode Newton juga dikenal sebagai metode Newton-Raphson dapat
yang mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Robson merupakan metode yang paling dikenal untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Gagasan metode ini adalah sebagai berikut. Untuk memulai dengan tebakan awal yang cukup dekat terhadap akar yang sebenarnya, kemudian fungsi tersebut dihampiri dengan garis singgungnya yang dapat dihitung dengan alat kalkulus. Potongan sumbu X ini biasanya merupakan hamparan yang lebih baik dan akar fungsi daripada tebakan awal, yang metode ini dapat diiterasi. Untuk contoh soalnya pada pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir dapat dilihat pada slide berikut ini dan set terakhir setelah ini. Baiklah, kita sudah sampai di pada slide terakhir dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.